Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang sejarah perlombaan 17 Agustus. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti kisah, berita, atau sejarah yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk editor. Selamat menikmati. Perlombaan 17 Agustus di masa awal kemerdekaan 1945-1950. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, suasana perayaan 17 Agustus tidak semeriah masa kini. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 dan rakyat masih bergurat dengan berbagai tantangan, mulai dari kekurangan pangan, keamanan yang belum stabil, hingga ancaman kembalinya penjajah. Namun, justru di tengah keterbatasan itulah, semangat merayakan kemerdekaan terasa begitu kuat. Di banyak desa, perlombaan 17 Agustus digelar dengan sederhana namun penuh makna. Tidak ada panggung besar atau pengeras suara modern. Musik perayaan hanya berasal dari tabuhan beduk, ketukan kaleng bekas, atau tiupan suling bambu. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut kampung, seringkali hanya dibuat dari kain bekas yang diwarnai dengan pewarna alami. Perlombaan paling populer di masa itu adalah balap karung. Karung yang digunakan biasanya adalah karung goni bekas beras atau gula. Anak-anak hingga orang dewasa ikut berpartisipasi, melompat-lompat di tanah yang berdebu atau becek jika habis hujan. Sorak-sorai penonton menjadi pengganti hadiah mewah. Pemenang hanya mendapat tepukan tangan, mungkin juga sepotong kue buatan warga. Ada juga lomba panjat pinang yang sudah mulai dikenal sejak sebelum kemerdekaan. Tapi di masa ini, maknanya menjadi lebih dalam. Pohon pinang ditanam di tanah lapang. Bagian atasnya diberi hadiah sederhana, seperti kain sarung, gula, atau minyak goreng barang-barang yang saat itu sangat berharga. Minyak dan sabun untuk melumuri batang pinang pun sering dibuat dari lemak kelapa buatan sendiri. Lomba makan kerupuk pun tak kalah meriah. Kerupuk digantung dengan tali, dan para peserta harus memakannya tanpa bantuan tangan. Kerupuk yang digunakan biasanya kerupuk buatan warga desa, dijemur di bawah terik matahari. Anak-anak tertawa, kadang tersedak karena terlalu semangat, sementara para ibu tersenyum bangga melihat keceriaan mereka. Selain lomba fisik, ada juga perlombaan yang memupuk rasa kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air, seperti lomba pidato kemerdekaan. Di lomba ini, peserta baik pemuda maupun bapak-bapak berdiri di depan warga, mengucapkan pidato yang berisi semangat melawan penjajah, ajakan untuk menjaga persatuan, dan harapan untuk masa depan Indonesia. Banyak pidato yang disampaikan dengan bahasa sederhana, tapi isinya mampu membakar semangat seluruh pendengar. Di beberapa daerah, perayaan 17 Agustus juga diiringi dengan pawai obor. Malam hari, warga berjalan beriringan membawa obor dari bambu yang ujungnya dibalut kain bekas yang dibasahi minyak kelapa. Pawai ini melambangkan terang kemerdekaan yang harus dijaga agar tidak padam. Meski hadiah lomba sangat sederhana, kadang hanya berupa beras, gula, atau kain, semua orang merasa bangga bisa berpartisipasi. Bagi rakyat di masa itu, kemerdekaan adalah hadiah terbesar, dan perlombaan hanyalah simbol kegembiraan serta rasa syukur. Perlombaan 17 Agustus di awal kemerdekaan juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga. Di tengah situasi politik yang belum stabil, kegiatan ini membuat masyarakat lupa sejenak pada ketegangan. Mereka bisa tertawa bersama, bekerja sama menyiapkan perlombaan, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan suku atau latar belakang. Kini, ketika kita merayakan 17 Agustus dengan perlombaan yang lebih meriah dan fasilitas yang lebih lengkap, penting untuk mengingat kembali semangat sederhana dari masa awal kemerdekaan.
Perlombaan bukan sekedar hiburan, tapi juga cara untuk meneguhkan rasa persatuan, menghidupkan kembali semangat perjuangan, dan mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kemewahan, melainkan pada kebersamaan. Perlombaan era 1950-1960. Semangat gotong royong desa. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, awal Agustus 1958 menjadi momen yang selalu ditunggu. Saat itu, suasana desa berubah total. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Janur kuning melambai di sepanjang jalan tanah, dan gapura bambu berdiri megah dengan tulisan tangan cat putih. Dirgahayu Republik Indonesia. Perlombaan menyambut Hari Kemerdekaan bukan sekedar hiburan, tapi menjadi ajang mempererat tali persaudaraan. Di era itu, belum ada sound system modern atau panggung mewah. Semua dibuat sederhana, namun penuh makna. Bambu dipotong oleh para pemuda, dihias bersama, dan dicat seadanya. Ibu-ibu menyiapkan nasi liwet, sambal terasi, dan sayur lodeh untuk dimakan ramai-ramai setelah lomba. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika anak-anak sudah berlari ke lapangan desa. Lomba balap karung dimulai. Karung goni yang dipakai masih bau kopi sisa panen. Anak-anak melompat-lompat, sebagian jatuh dan tertawa. Sorak-sorai warga menggema. Tidak ada hadiah mewah, hanya buku tulis, pensil, atau gula pasir setengah kilo. Tapi semua yang ikut merasa menang karena mereka dilihat dan disemangati. Setelah itu, giliran lomba panjat pinang. Pohon pinang dipasang di tengah lapangan. Licin dilumuri minyak kelapa. Hadiahnya digantung di atas. Kain sarung, minyak goreng, bahkan sekantong beras. Para lelaki muda bekerja sama, menyusun strategi. Yang kuat di bawah menahan beban, yang ringan di atas berusaha meraih hadiah. Saat satu orang berhasil menyentuh kain sarung, seluruh lapangan bersorak, seolah kemenangan itu milik semua. Namun yang paling ditunggu adalah lomba tarik tambang antar RT. Tali tambang besar, sudah usang tapi kuat, menjadi penghubung persaingan sengit. Wajah para peserta tegang, kaki mereka mencengkram tanah. Sorakan penonton semakin keras saat tali mulai bergerak. Ada yang terjatuh, ada yang bertahan sampai napas terengah-engah. Tapi ketika lomba selesai, yang kalah dan yang menang saling tertawa sambil menepuk bahu. Yang membuat perlombaan era itu istimewa bukan hanya jenis lombanya, tapi suasana gotong royongnya. Semua warga terlibat, tanpa memandang kaya atau miskin. Bahkan mereka yang tidak ikut lomba tetap berperan. Ada yang membagikan air minum, ada yang memegang pengeras suara manual, ada pula yang menjaga anak-anak kecil. Menjelang sore, seluruh warga berkumpul di bawah pohon beringin besar di tepi lapangan. Kepala desa berdiri di depan memberikan pidato singkat tentang perjuangan para pahlawan dan arti kemerdekaan. Suaranya bergetar saat ia mengingat masa penjajahan. Warga mendengarkan dengan hikmat, sebagian menunduk, sebagian mengusap mata. Setelah itu, musik roncong dari radio desa diputar. Pemuda dan pemudi mulai menari, anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil. Sementara ibu-ibu membagikan makanan ke semua orang, tanpa terkecuali. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Setiap orang membawa kenangan hangat tentang kebersamaan. Perlombaan di era 1950 hingga 1960 bukan sekedar memeriahkan peringatan kemerdekaan. Ia adalah cerminan budaya gotong royong, rasa syukur, dan semangat kebersamaan yang tulus. Semua dilakukan dengan apa adanya, tapi justru disitulah letak keindahannya. Hari itu, meski hadiah lomba sederhana, senyum warga desa adalah kemenangan terbesar. Mereka tahu, kemerdekaan bukan hanya milik para pejuang yang sudah gugur, tapi juga harus dijaga bersama dengan tawa, peluh, dan tangan-tangan yang saling membantu. Perlombaan di masa Orde Baru, simbol persatuan dan nasionalisme.
Di masa Orde Baru, perlombaan rakyat bukan sekedar ajang hiburan, ia adalah panggung yang dirancang dengan cermat untuk menanamkan rasa persatuan, nasionalisme, dan stabilitas sosial. Setiap tanggal 17 Agustus, suasana kampung, kota, hingga pelosok desa dipenuhi semangat meriah. Jalan-jalan dihias umbul-umbul merah putih, gapura sementara berdiri megah, dan pengeras suara memutar lagu-lagu perjuangan dari pagi hingga malam. Namun di balik keriuhan itu, perlombaan punya makna politik yang dalam. Pemerintah Orde Baru memahami bahwa massa yang terhibur dan merasa terlibat dalam perayaan akan lebih mudah diarahkan pada narasi stabilitas dan persatuan nasional. Lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk menjadi sarana yang mudah diterima rakyat. Hadiahnya sederhana, mulai dari minyak goreng, gula pasir, hingga peralatan rumah tangga, tetapi simbolis, menggambarkan berbagi kesejahteraan dari negara kepada rakyat. Bagi anak-anak, lomba adalah momen untuk merasakan kemenangan kecil. Bagi orang tua, ia menjadi kesempatan berkumpul, bercengkrama, dan memperkuat solidaritas tetangga. Namun di balik itu, aparat kelurahan hingga tingkat RT kerap mendapat instruksi untuk memastikan lomba berjalan lancar dan penuh semangat. Tak jarang, lomba juga diikuti sesi upacara bendera atau pembacaan pidato presiden yang disiarkan melalui radio dan televisi nasional. Panjat pinang misalnya, bukan hanya soal memanjat yang licin. Dalam kacamata Orde Baru, ia melambangkan perjuangan rakyat yang harus bahu-membahu menggapai puncak kesejahteraan. Balap karung bisa dibaca sebagai simbol kerja keras dalam keterbatasan. Semua lomba disisipkan narasi bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan. Pesan yang terus diulang dalam pidato-pidato resmi. Di sekolah-sekolah, lomba Agustusan juga menjadi ajang pembentukan karakter. Guru-guru menekankan pentingnya disiplin, sportivitas, dan kerjasama. Bahkan, nilai-nilai ini seringkali masuk ke laporan kegiatan yang dikirim ke Dinas Pendidikan. Pemerintah pusat melalui Departemen Penerangan juga aktif mendistribusikan materi foto dan video lomba untuk ditayangkan di TVRI, menampilkan wajah ceria rakyat, gapura hias, dan panji-panji merah putih berkibar. Di desa, lomba menjadi pemersatu warga yang mungkin berbeda pandangan atau latar belakang. Di kota, ia menjadi penyeimbang kehidupan urban yang sibuk. Dimanapun, perlombaan menghapus batas-batas kelas sosial untuk sementara. Waktu tukang becak bisa duduk satu tikar dengan pegawai negeri, anak pedagang bisa bergandeng tangan dengan anak pejabat saat lomba estafet. Namun, di balik semua keceriaan itu, tak sedikit pengamat sejarah yang mencatat bahwa lomba di masa Orde Baru juga menjadi alat propaganda halus. Pemerintah memanfaatkannya untuk membentuk citra bahwa negara hadir, peduli, dan mempersatukan rakyat. Bahkan, keseragaman jenis lomba dan gaya perayaan di seluruh Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan terpusat. Masyarakat mungkin tidak menyadari, tetapi lomba-lomba itu adalah potret mini dari cita-cita politik Orde Baru, keteraturan, kebersamaan, dan loyalitas kepada negara. Meski kini zaman telah berubah, jejaknya masih terasa. Tradisi lomba 17 Agustus tetap hidup, meski tanpa nuansa politik yang kental seperti dulu. Kini ia lebih menjadi pesta rakyat yang murni untuk bersenang-senang. Namun, setiap kali tali tambang ditarik, pinang dipanjat, atau kerupuk digigit sambil tertawa, gema masa lalu itu diam-diam ikut hadir mengingatkan bahwa di suatu masa, lomba bukan sekedar lomba, tapi simbol persatuan yang dijahit rapi dalam bingkai nasionalisme Orde Baru. Inovasi perlombaan di tahun 1980-1990. Kreativitas tanpa batas di era sederhana. Era 1980-1990 menjadi salah satu periode emas dalam sejarah perlombaan di Indonesia. Meskipun teknologi masih sederhana dan informasi belum secepat era digital, kreativitas masyarakat pada masa itu justru melahirkan berbagai inovasi lomba yang unik, meriah, dan syarat makna kebersamaan. Perlombaan tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan atau ketangkasan, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial, melestarikan tradisi, dan mengasah kreativitas.
Salah satu inovasi yang populer adalah lomba balap karung dengan twist unik. Jika di masa sebelumnya balap karung hanya dilakukan dengan lompatan biasa, di era 80-90 banyak panitia lomba yang menambahkan tantangan, seperti membawa telur di sendok, menggunakan karung yang dilumuri sabun, bahkan menambahkan jalur zigzag agar peserta harus mengatur strategi, bukan hanya mengandalkan tenaga. Suasana menjadi semakin meriah karena penonton akan tertawa terpingkal-pingkal melihat peserta jatuh bangun sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Tidak kalah kreatif, lomba tarik tambang inovatif juga menjadi favorit. Jika biasanya tarik tambang dilakukan di tanah lapang, pada masa itu beberapa desa membuatnya di atas lumpur sawah atau kolam ikan. Tujuannya jelas, siapapun yang kalah akan tercebur, menciptakan momen lucu sekaligus menguji keberanian. Bahkan ada yang menambahkan peraturan unik, seperti setiap tim harus terdiri dari kombinasi bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, sehingga strategi kekuatan dan koordinasi menjadi kunci kemenangan. Di sekolah-sekolah, inovasi lomba juga berkembang pesat. Lomba kelereng misalnya. Tidak hanya sebatas membawa kelereng di sendok sambil berjalan, tetapi ada versi estafet, di mana kelereng harus dipindahkan antar anggota tim tanpa jatuh, menuntut kerjasama yang solid. Begitu juga dengan lomba bakiak, yang dibuat lebih panjang dan melibatkan hingga 5 orang dalam satu papan, memaksa peserta untuk benar-benar sinkron dalam setiap langkah. Tahun 80-90 juga dikenal dengan munculnya lomba-lomba kreatif hasil karya warga. Misalnya, lomba balap sepeda hias yang menggabungkan unsur seni dan keterampilan tangan. Peserta menghias sepeda mereka dengan kertas warna, bendera, hingga ornamen buatan sendiri. Tidak ada hadiah mewah, tetapi rasa bangga ketika sepeda mereka mendapat tepuk tangan meriah dari penonton sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Uniknya, inovasi perlombaan di era ini seringkali muncul dari kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Karena anggaran terbatas, panitia memanfaatkan barang bekas atau bahan sederhana. Lomba makan kerupuk misalnya, dilakukan dengan tali rafia dan bambu seadanya, namun suasananya selalu pecah oleh tawa penonton. Begitu pula dengan lomba memindahkan air menggunakan spons atau gelas bocor yang menguji ketelitian sekaligus kesabaran peserta. Selain hiburan, inovasi lomba pada masa itu memiliki fungsi sosial yang kuat. Perlombaan sering menjadi bagian dari perayaan besar, seperti 17 Agustus atau Pesta Panen. Momen ini mempertemukan warga dari berbagai latar belakang, menghapus sekat usia, profesi, bahkan status sosial. Tidak ada yang peduli apakah seseorang petani, pedagang, atau pegawai. Di arena lomba, semua setara dan hanya ingin bersenang-senang. Atmosfer perlombaan di era 80-an 90-an juga khas, karena minimnya distraksi teknologi. Tidak ada smartphone untuk mengabadikan setiap momen, sehingga orang lebih fokus pada interaksi langsung. Tawa, sorakan, dan teriakan dukungan menjadi suara utama yang memenuhi udara. Anak-anak berlari bebas tanpa takut kehilangan momen, karena setiap momen terekam di ingatan, bukan di layar. Pada akhirnya, inovasi perlombaan di era 1980-1990 menunjukkan bahwa kreativitas tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau modal besar. Dengan semangat gotong royong, ide sederhana bisa menjadi hiburan luar biasa yang membekas seumur hidup. Bahkan hingga kini, banyak perlombaan dari era tersebut yang masih dipertahankan, menjadi bukti bahwa inovasi sejati lahir dari keinginan untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan, apapun medianya. Masa transisi reformasi 1998-2005 dan perubahan tradisi. Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto memuncak. Demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai kota, dengan tuntutan utama reformasi politik, pemberantasan korupsi, dan kebebasan berpendapat. Pada Mei 1998, situasi memanas. Kerusuhan pecah di Jakarta dan kota-kota lain, menelan korban jiwa dan kerugian besar.
Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih kepemimpinan, membuka lembar baru yang dikenal sebagai era reformasi. Masa transisi 1998-2005 ditandai oleh pergulatan untuk mengubah sistem politik yang selama ini terkonsentrasi di tangan eksekutif menjadi lebih demokratis. Habibie mengambil langkah awal, membebaskan tahanan politik, menghapus pembatasan pers, dan mempersiapkan pemilihan umum bebas. Pemilu 1999 menjadi pesta demokrasi pertama yang benar-benar terbuka sejak 1955, diikuti oleh puluhan partai politik. Namun, reformasi bukan hanya soal politik. Dalam periode ini, tradisi sosial, budaya, dan cara pandang masyarakat juga mengalami perubahan signifikan. Selama Orde Baru, masyarakat terbiasa dengan budaya diam, enggan mengkritik pemerintah karena takut dianggap subversif. Pasca 1998, tradisi ini berubah. Diskusi politik di warung kopi, media massa, dan kampus menjadi hal biasa. Kritik terhadap pejabat yang dulu dianggap tabu, kini marak dilakukan baik di media cetak, televisi, maupun forum publik. Tradisi dalam media juga berubah. Jika sebelumnya media massa dibatasi oleh sensor ketat, era reformasi membawa kebebasan pers yang lebih luas. Surat kabar, majalah, dan stasiun televisi baru bermunculan, membawa berita yang lebih beragam, investigatif, dan kritis. Namun kebebasan ini juga menimbulkan tantangan. Maraknya berita sensasional dan kurangnya verifikasi informasi. Di bidang adat dan budaya, otonomi daerah yang diperluas melalui Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 memberi ruang bagi daerah untuk menghidupkan kembali tradisi lokal. Festival budaya, bahasa daerah, dan upacara adat yang sempat terpinggirkan pada era sentralisasi mulai berkembang lagi. Pemerintah daerah memanfaatkan tradisi ini sebagai identitas sekaligus daya tarik pariwisata. Namun, perubahan ini juga memunculkan gesekan. Kebangkitan identitas lokal kadang memicu konflik antar etnis atau antar daerah, seperti yang terjadi di Maluku dan Poso pada awal 2000-an. Konflik tersebut menunjukkan bahwa demokratisasi dan kebebasan membutuhkan pengelolaan yang bijak agar tidak memecah persatuan. Masa transisi ini juga menjadi periode tumbuhnya budaya digital awal. Meski internet masih terbatas, forum daring seperti mailing list dan situs berita independen menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk berdiskusi tanpa batas ruang dan waktu. Kebiasaan ini perlahan menggeser tradisi komunikasi yang serba tatap muka menjadi lebih cepat dan terbuka. Pada 2004, pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya digelar, dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Momen ini menandai konsolidasi demokrasi Indonesia. Tradisi politik yang selama puluhan tahun diwarnai penunjukan atau pemilihan terbatas, kini benar-benar berada di tangan rakyat. Secara keseluruhan, masa 1998 hingga 2005 adalah periode di mana Indonesia bukan hanya mengubah sistem politiknya, tetapi juga mengubah tradisi sosial dan budaya. Dari masyarakat yang terbiasa patuh tanpa banyak bertanya, menjadi masyarakat yang lebih berani bersuara. Dari media yang dikontrol ketat, menjadi media yang bebas dan kreatif. Dari budaya seragam yang dipaksakan pusat, menjadi keberagaman yang lebih dihargai. Reformasi membuka pintu bagi perubahan tetapi juga menuntut kedewasaan. Tradisi lama tidak sepenuhnya hilang, melainkan beradaptasi dengan realitas baru. Masa transisi ini menjadi fondasi bagi Indonesia modern, meski tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab tetap ada hingga kini. Perlombaan 17 Agustus di era digital, 2005 sampai 2015. Tahun 2005 menjadi awal dari sebuah transisi unik dalam perayaan 17 Agustus di banyak kampung di Indonesia. Televisi masih menjadi media utama, tapi perlahan, anak-anak muda mulai mengenal internet melalui warnet, handphone kamera 1,3 megapiksel, dan media sosial awal seperti Friendster serta Facebook yang mulai populer. Namun, semangat perlombaan di kampung-kampung tidak luntur, malah berkembang menjadi ajang kebersamaan yang semakin kreatif.
Di Kampung Melati, sebuah pemukiman padat di pinggiran kota, perayaan 17 Agustus selalu menjadi momen puncak tahun. Sejak awal Agustus, panitia RT sudah rapat berkali-kali di pos ronda, memutuskan daftar lomba, anggaran hadiah, dan siapa yang jadi MC. Tahun itu, untuk pertama kalinya, lomba di kampung akan direkam dengan handycam digital milik salah satu warga, Pak Hasan. Lalu videonya akan diunggah ke YouTube, sesuatu yang masih sangat baru dan dianggap keren. Pagi itu, lapangan kecil di ujung gang sudah dihiasi bendera merah putih dan umbul-umbul warna-warni. Musik dangdut campur lagu perjuangan diputar dari speaker besar yang disambungkan ke DVD player. Anak-anak kecil berlari-larian sambil membawa balon, remaja sibuk mempersiapkan properti lomba, dan para ibu menyiapkan jajanan di meja panjang, kue putu, es sirup, dan kerupuk besar. Lomba-lomba klasik seperti balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang tetap jadi favorit. Namun, di era ini, kreativitas mulai berkembang. Salah satu lomba baru yang mencuri perhatian adalah SMS tercepat, di mana peserta harus mengetik teks panjang di ponsel jadul dengan keypad angka. Mereka yang terbiasa mengirim SMS ratusan karakter tentu punya keunggulan. Lomba ini membuat penonton tertawa karena banyak peserta salah ketik atau malah tersendat mencari huruf. Ada juga lomba foto kemerdekaan untuk anak muda. Peserta diminta memotret momen perayaan 17 Agustus di kampung dengan kamera digital saku atau HP kamera. Lalu hasilnya dipamerkan di papan pengumuman pos ronda. Foto terbaik akan dikirim ke sebuah lomba online tingkat kota. Anak-anak remaja yang sebelumnya jarang ikut lomba, tiba-tiba jadi aktif, saling berebut momen terbaik. Anak kecil tertawa saat makan kerupuk, bapak-bapak jatuh terguling saat balap karung, atau panjat pinang penuh lumpur. Sorak-sorai warga memuncak saat panjat pinang dimulai. Pohon pinang tinggi dilumuri oli. Di puncaknya, tergantung hadiah yang dibungkus plastik. Payung lipat, setrika, dan bahkan voucher pulsa Rp50.000. Voucher pulsa menjadi hadiah yang sangat diincar, karena saat itu paket SMS dan telepon sedang populer. Tim-tim panjat pinang terdiri dari anak muda kampung, dan setiap kali salah satu tim berhasil mencapai puncak, teriakan warga bercampur tepuk tangan menggema di seluruh gang. Menjelang sore, suasana semakin meriah. Panitia memutar kembali video lomba di layar proyektor kecil di pos ronda. Anak-anak tertawa melihat dirinya muncul di layar. Para bapak-bapak menertawakan momen jatuh konyol mereka, dan remaja bangga melihat hasil foto mereka terpajang. Tahun itu, video perayaan 17 Agustus Kampung Melati diunggah ke YouTube, dan meski hanya mendapat ratusan penonton, itu menjadi cerita yang dibicarakan berbulan-bulan. Perlombaan 17 Agustus di era 2005 hingga 2015 ini mencerminkan masa peralihan. Semangat kebersamaan masih kental seperti dulu, namun sentuhan teknologi mulai memberi warna baru. Kamera digital, HP kamera, hingga media sosial membuat momen-momen lomba tak hanya tersimpan di ingatan, tetapi juga di dunia maya, menjadi kenangan yang bisa diputar kembali kapan saja. Bagi warga Kampung Melati, setiap 17 Agustus bukan hanya soal menang lomba atau hadiah, tetapi tentang bagaimana merayakan kemerdekaan bersama, sambil menyesuaikan diri dengan zaman yang mulai berubah. Mereka berhasil membuktikan bahwa teknologi bisa memperkaya tradisi, bukan menghapusnya. Perayaan 17 Agustus di masa pandemi dan era modern, 2019 hingga sekarang. Sejak dahulu, tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Namun, memasuki periode 2019 hingga sekarang, perayaan Hari Kemerdekaan mengalami transformasi besar, baik karena tantangan pandemi COVID-19 maupun perubahan gaya hidup di era modern. Tahun 2019 masih berlangsung meriah seperti biasa. Jalanan penuh dengan umbul-umbul merah putih,
Perlombaan rakyat digelar di setiap kampung, dan upacara bendera di sekolah hingga lapangan desa berjalan hikmat. Semua terasa normal, bahkan suasana kekeluargaan begitu hangat. Namun, awal 2020 mengubah segalanya. Pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah menetapkan pembatasan sosial, melarang kerumunan besar, dan mengimbau masyarakat untuk menghindari kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus. Perayaan 17 Agustus yang biasanya penuh tawa dan teriakan semangat berubah menjadi lebih sunyi. Di banyak daerah, upacara bendera tetap dilakukan, tetapi dengan peserta terbatas, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anak yang biasanya berebut ikut lomba panjat pinang atau balap karung, kini hanya bisa menonton dari rumah. Sebagian panitia mengganti lomba fisik dengan lomba online, seperti lomba membaca puisi kemerdekaan via video, kompetisi desain poster digital, hingga kuis sejarah Indonesia melalui aplikasi daring. Meski suasana berbeda, semangat tak pernah padam. Tahun 2021, perayaan 17 Agustus mulai beradaptasi. Warga desa memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi video kreatif bertema kemerdekaan. Ada yang membuat drama singkat perjuangan, ada pula yang menyanyikan lagu nasional bersama secara virtual. Pemerintah juga menyiarkan upacara kenegaraan secara langsung di televisi dan internet, sehingga rakyat dari Sabang sampai Merauke tetap bisa merasakan hikmatnya momen pengibaran Sang Saka Merah Putih. Memasuki 2022, meski pandemi mulai mereda, kebiasaan baru yang lahir di masa sulit tetap melekat. Lomba-lomba kembali diadakan, namun dengan protokol kesehatan yang lebih sadar. Masker, hand sanitizer, dan pembatasan peserta tetap diperhatikan. Panitia juga semakin kreatif menggabungkan konsep tradisional dan modern. Misalnya, lomba balap karung dipadukan dengan live streaming di media sosial, sehingga warga yang tak hadir langsung bisa ikut merasakan keseruan. Di era modern ini, teknologi berperan besar dalam perayaan kemerdekaan. Media sosial menjadi ajang unjuk kreativitas generasi muda. Tagar-tagar seperti HUT RI dan Dirgahayu Indonesia ramai digunakan. Video pendek bertema perjuangan viral di TikTok, dan karya seni digital menghiasi Instagram. Perayaan tidak lagi terbatas pada lapangan desa atau aula sekolah. Ia meluas ke dunia maya, menjangkau jutaan orang sekaligus. Kini, perayaan 17 Agustus bukan hanya soal lomba dan pesta rakyat, tapi juga refleksi bagaimana bangsa ini mampu beradaptasi di tengah tantangan zaman. Pandemi mengajarkan bahwa semangat kemerdekaan bisa tetap hidup meski tanpa kerumunan besar. Era modern membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan yang menyatukan, bahkan ketika jarak memisahkan. Dari tahun ke tahun, bentuknya mungkin berubah, tetapi maknanya tetap sama, mengenang jasa para pahlawan, merayakan kebebasan, dan menumbuhkan rasa persatuan. Baik di lapangan terbuka maupun di ruang virtual, merah putih tetap berkibar di hati setiap warga negara Indonesia. Karena kemerdekaan bukan sekadar perayaan, tetapi juga tekad untuk terus maju apapun tantangannya.